Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, Dewan Juri yang saya hormati. Akhirnya sampai juga kita di puncak acara lomba debat bahasa Indonesia ini, yaitu pada babak final. Yang kita harapkan dari kedua tim yang ada ini adalah semangat, kemudian tidak berhenti untuk menyampaikan argumentasi yang kuat, karena minimal sudah juara 2 di tangan. Ya, juara 2 sudah di tangan. Tinggal bagaimana meraih juara pertama. Ya, mosi yang akan diangkat pada babak final ini adalah, dan mosi ini tidak ada di dalam jurnis, internet ya, untuk membangun budaya literasi. Kontra atau tim pro, ya. Tim pro dengan nomor tampil 4, pembicara pertama Handi Jovian, masih yang sama. Ya, ini Handi Jovian. Kemudian ini Siti Islamia, pembicara kedua, dan pembicara ketiga Vera Francisca. Nanti ditutup dengan simpulan yang akan disampaikan oleh Handi Jovian. Kemudian pembicara pertama dari tim dengan nomor tampil 6, Bima Anugrah. Nah, ini Bima Anugrah. Jadi siapa coba? Enggak. Kalau saya nggak siapa? Nggak tahu Asus. Ya, pembicara kedua Muhammad Rehan. Dan pembicara ketiga Cynthia Sunario. Ya. Mudah-mudahan masih tetap senyum ya sampai babak final ini. Kemudian pembicara terakhir atau kesimpulan akan disampaikan oleh Bima Anugrah. Baik. Langsung saja kita mulai babak terakhir ini atau babak final. Dan diawali dengan pembicara pertama dari tim pro yang akan disampaikan oleh Handi Jovian. Selama 5 menit kami beri waktu untuk memaparkan argumen. Dimulai dari sekarang. Baiklah, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baiklah, perkenalkan nama saya Handi Jovian, saya selaku pembicara pertama dari tim kontra. Kita akan membahas salah satu, maaf dari tim pro. Maaf, kita akan membahas topik yang cukup menarik yang kita perbincangkan karena tidak ada dalam daftar topik yang akan kita bahas. Baiklah, dan kami tegaskan bahwa kami sangat setuju dengan topik yang menyatakan bahwa internet membangun budaya literasi. Ini merupakan suatu hal yang sekarang dewasa ini digerakkan oleh pemerintah. Baiklah, sebelumnya saya akan memberikan latar belakang mengapa topik ini dapat muncul. Topik ini dapat muncul hanya singkat. Kita hidup di zaman globalisasi yang maju, dan sekarang pemerintah sedang mencoba untuk menjalankan atau menggalakkan yang dinamakan dengan GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. Baiklah, definisi dan batasan yang akan diberikan adalah, kita mulai dari internet. Internet adalah salah satu media yang kita gunakan untuk menggali informasi. Membangun, kita artinya mengajak seluruh siswa sekolah, terkhusus siswa SLTA. Selanjutnya, budaya literasi. Budaya literasi adalah hal yang cukup menarik untuk kita bahas. Budaya literasi adalah budaya untuk memelek bacakan masyarakat, terkhususnya siswa, lewat visualisasi dan tulisan. Tujuannya kita temukan dalam budaya literasi ini adalah untuk meningkatkan karya siswa agar dapat menerapkan ilmu karyanya dalam dunia nyata. Baiklah, kami akan masuk ke dalam klasifikasi daripada literasi. Literasi kita tahu tidak hanya satu. Literasi ada 6 jenis klasifikasi. Yang pertama literasi bahasa, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Itu adalah klasifikasi dari kewarganegaraan. Klasifikasi dari literasi. Dan batasan yang terakhir adalah internet membangun budaya literasi itu hanya sebagai alternatif saja, bukan yang utama, alternatif. Baiklah, saya akan masuk ke dalam argumen kami. Kita tahu bersama bahwa kita untuk membangun masa depan yang lebih baik atau dari jangka panjang, kita harus membangun dari langkah yang terkecil. Kita kaitkan dengan sisi sosial budaya. Ketika kita mulai dewasa ini membiasakan dari sekarang untuk menciptakan kehidupan sosial yang maju di masa yang akan datang, ketika kita bisa pandai menggunakan internet dari sekarang, itu merupakan suatu langkah awal yang baik yang kita tempuh untuk menjadikan Indonesia negara maju. Karena kita tahu bersama bahwa perjalanan yang panjang kita mulai dari langkah yang kecil. Baiklah, selanjutnya dari kita pandang dari sisi pendidikan. Kapan lagi kita akan membudayakan gerakan literasi jika kita tidak memulai dari para siswa? Dan sekarang adalah saat yang paling tepat untuk kita menggerakkan kegiatan
budaya literasi agar dapat memajukan bangsa Indonesia. Dan mengapa kami mengategorikan internet dapat menjadi alternatif untuk membangun suatu budaya literasi bangsa Indonesia yang baik? Karena kita tahu bahwa dalam budaya literasi kita mengenal dua jenis. Yang pertama kita lewat audiovisual, dan yang kedua kita lewat tulisan saja. Itu adalah budaya literasi yang dapat kita kembangkan. Mengapa internet dapat menjadi media alternatif? Bisa kita kaitkan dalam klasifikasi literasi sains, digital, dan finansial. Ketika kita berhadapan dengan literasi sains, digital, finansial, kita tentu tidak hanya bisa dengan membaca. Kita harus mendengarkan lewat audio visual, lewat video, lewat suara. Itu merupakan mengapa internet dapat menjadi alternatif yang kita gunakan untuk membangun budaya literasi yang baik. Selanjutnya, indikator kesuksesan literasi dalam hal ini di sekolah seperti yang tertuang dalam e-book atau buku internet yang saya baca dari pemerintah Indonesia, yaitu adalah pemberdayaan buku dan internet. Artinya di sini adalah ketika kita menggunakan buku sebagai media utama untuk menggerakkan media literasi atau budaya literasi, kita menambahkan lagi dengan adanya kehadiran internet yang memberikan sebuah informasi dalam bentuk audio visual. Jadi kita lengkap sudah perjalanan gerakan literasi sekolah, dan kita akan menyempurnakan gerakan literasi sekolah yang digalakkan oleh pemerintah. Dengan apa? Yang pertama dengan buku yang digalakkan oleh pemerintah, dan kedua dengan internet. Karena di internet kita banyak menggali wawasan lebih dari segi audio visual. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami sangat setuju dengan topik yang menyatakan internet membangun budaya literasi dengan alasan yang saya sebutkan. Dan selanjutnya untuk mekanisme kerja akan kami lanjutkan oleh pembicara kedua. Kami menyetujui topik ini karena kita harus memulai dari langkah yang kecil, sahabatku. Kita ingin Indonesia maju, kita ingin Indonesia sejahtera. Kita harus mulai dari langkah yang kecil. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya rasa cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Kami tegaskan, kami sangat setuju dengan topik ini. Terima kasih. Terima kasih Andi Jogen sebagai pembicara pertama dari tim Pro. Selanjutnya kami persilakan Bima Anugrah M, pembicara pertama dari tim Kontra, untuk menyampaikan argumentasi selama 5 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang terhormat, dan rekan intelektual dari tim Pro serta pemerhati bahasa dan sastra yang berada di ruangan ini. Saya pembicara pertama, tim Kontra akan menjelaskan definisi, latar belakang, serta alasan dari tim Kontra sangat tidak menyetujui mosi kita pada hari ini. Pada mosi perdebatan kita, dengan kalimat mosi, internet membangun budaya literasi. Kami dari tim Kontra tentunya sangat tidak setuju terhadap kalimat mosi kita pada hari ini. Menilik dari sisi definisi, bahwasanya kita harus mengetahui literasi merupakan kemampuan seseorang dalam memahami suatu bacaan, dalam menulis, serta mengulangi kembali apa yang telah mereka baca. Di sini kita harus mengetahui bahwasanya budaya berasal dari kebiasaan yang terjadi atau yang dilakukan secara terus-menerus. Tetapi hakikatnya internet pada saat ini digunakan masyarakat sebagai media untuk menghibur diri, bukan sebagai atau membangun budaya literasi. Kata membangun pada kalimat mosi tentunya bahwasanya internet mendirikan budaya literasi. Yang mendirikan budaya literasi adalah buku. Mengapa demikian? Ditilik dari sisi historis bahwasanya pendiri bangsa ini memiliki budaya literasi yang kuat. Bangsa Indonesia memiliki budaya literasi yang kuat pada zaman dahulu, yang ditandai dengan dihasilkannya mahakarya berupa buku-buku oleh pendiri bangsa, orang-orang penting pada zaman dahulu. Yang menjadi alasan dari tim Kontra sangat tidak menyetujui mosi kita pada hari ini. Yang pertama, informasi dalam internet bersumber dari buku. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu dengan secara tidak langsung bahwasanya internet bukanlah membangun budaya literasi, tetapi buku yang membangun budaya literasi. Yang kedua, internet akan membangun budaya malas. Di sini dalam melakukan kegiatan literasi, tentu kita akhirnya akan menciptakan sebuah karya. Nah, pada internet, pengguna internet lebih sering meniru karya-karya orang, bukan untuk menciptakan karya seseorang. Hal ini tidak dapat kita katakan sebagai budaya literasi. Pada saat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan dan menggerakkan kembali budaya literasi. Seperti di Provinsi Riau
pembaca. Hal ini dapat kita kaitkan dengan mosi kita bahwasanya internet bukanlah membangun budaya literasi, tetapi membangun budaya malas. Nah, di sini kami dari tim kontra tentunya sangat tidak setuju terhadap mosi kita pada hari ini. Internet berdampak baik bagi pelanggaran literasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya internet itu tidak bisa dijadikan media literasi karena informasi tercakup dalam internet itu tidaklah komplit atau kompleks. Nah, yang kita ambil dari buku itu adalah yang bersumber valid. Nah, maka dari itu membangun budaya literasi bukan dari internet, tetapi kita dapat membangunnya dan melestarikannya dari buku. Nah, mengapa saya katakan buku, dan buku? Bahwa buku adalah gudang ilmu, dan dengan buku data-data yang dijelaskan akan lebih terarah dan kita akan mengetahuinya secara langsung. Nah, di internet sendiri kita tidak dapat melihat bahwasanya informasi-informasi yang tercakup adalah informasi-informasi yang telah dianggap sempurna atau yang dianggap layak. Kami dari tim kontra tentunya menyatakan secara tegas, lugas, dan mantap bahwasanya internet bukan membangun literasi atau budaya literasi, tetapi bukulah yang membangun budaya literasi. Maka dari itu kami dari tim kontra menyatakan republik ini dibangun dengan adanya asas kejujuran dan adanya asas budaya membangun suatu bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung kembali ke tim pro. Kami persilakan Siti Islamiyah sebagai pembicara kedua untuk menyampaikan argumentasi ya, selama 4 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak. Sebelum saya masuk ke argumen saya akan sedikit menyadari dari argumen pernyataan dari pembicara pertama. Tadi pembicara pertama menyatakan bahwa pendukung utama literasi adalah buku. Iya, kami menyetujui hal itu. Kemudian, utama memang menjadi utama, sehingga internet kami jadikan sebagai media alternatif. Kemudian juga tadi tim pembicara pertama menyatakan bahwa internet tidak bisa dan tidak konkret dan juga tidak kompleks. Kita tahu bahwa internet sudah bisa ataupun sudah menyajikan berbagai audio, visual, kemudian tulisan juga video. Sedangkan di buku hanya tulisan dan gambar. Kemudian saya masuk ke argumen saya. Kita tahu bahwa saat ini kemajuan internet sudah mendunia, bahkan menjadi konsumsi yang sangat lazim. Saat ini internet sudah digunakan sebagai media pendidikan, bahkan pula media-media belajar di internet ada beragam pula. Namun kali ini, ya silakan. Apabila Anda menyatakan bahwa internet hanya menjadi alternatif, hal ini membuktikan bahwasanya internet sama sekali tidak membangun budaya literasi, dan dengan itu bahwa Anda mendukung poin yang telah kami katakan. Memang buku membangun, tetapi internet pula bisa memperkaya dan menambah ilmu. Kemudian kita tahu, namun kami memberi batasan bahwa internet dijadikan media alternatif setelah buku untuk membangun budaya literasi dan bukan media utama. Kemudian ada pun alasan yang lebih memperkuat kami. Alasan kami menyetujui topik kali ini adalah yang pertama, dari aspek kemudahan adalah mudah mencari berbagai referensi apabila pencarian referensi di dalam buku tidak ditemukan. Kemudian yang kedua, di dalam aspek pendidikan, memperkaya ilmu, internet memperkaya ilmu. Kenapa saya katakan begitu? Setelah buku memperkaya ilmu, internet pun mampu memperkaya ilmu siswa. Ya, silakan. Dengan adanya internet untuk membangun, artinya internet secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa internet bukanlah membangun budaya literasi, tetapi membangun budaya praktis pada generasi muda. Artinya di sini kita membangun budaya secara praktis yang akan didapatkan oleh pengguna internet pada siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Harap didengarkan terlebih dahulu argumen kami hingga selesai. Kemudian kita tahu karena di dalam literasi sains, digital, finansial kita membutuhkan visualisasi melalui suara dan video untuk memperkayanya. Kemudian yang ketiga, di posisi ataupun di tingkat kemajuan.
dengan literasi. Apabila kita mendengarkan suara dan apabila mendengar visual saja, itu bukanlah sebuah literasi, itu merupakan sebuah video dengan tayangan yang bersumber suara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami mengerti dari apa yang dimaksud dengan literasi melalui klasifikasi literasi. Ada 6, yaitu ada literasi bahasa, numerisasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewarganegaraan. Kemudian tidak hanya itu, dari aspek kemajuan, bisa mengikuti perkembangan zaman melalui edukasi internet sejak dini. Kemudian, ada pun mekanisme yang akan kami lakukan adalah yang pertama, tetap menggunakan buku sebagai budaya literasi yang utama dan juga menjadikan buku harus dibaca 15 menit sebelum belajar mengajar dimulai. Kemudian yang kedua, melibatkan guru TIK yang ada di sekolah guna membantu terselenggaranya literasi dengan pembelajaran yang menarik. Karena kami tegaskan sekali lagi bahwa di dalam topik kali ini kami menyatakan bahwa internet hanya sebagai media alternatif dan bukan yang utama. Kami sebagai tim pro menyatakan sekali lagi sangat-sangat setuju pada topik kali ini yang menyatakan bahwa internet membangun budaya literasi. Dan juga terima kasih kepada tim kontrak yang sudah mendukung kami. Terima kasih. Iya, pembicara kedua dari tim pro, kami persilakan pembicara kedua dari tim kontra, yaitu Saudara Muhammad Raihan, selama 4 menit menyampaikan argumentasi, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, dewan juri yang terhormat, rekan-rekan intelektual yang berada di tim oposisi, di tim pemerintah, serta hadirin yang berbahagia. Baik, saya berbicara kedua dari tim kontra akan melanjutkan pembahasan kita dengan mosi yang sangat menarik, yaitu internet membangun budaya literasi. Dan sebelum kami melanjutkan kepada poin-poin kami, izinkanlah kami untuk membahas terlebih dahulu poin dari tim pro, yaitu tim pro menyatakan menyetujui adanya literasi di internet. Kita tahu bahwa di sini dengan banyaknya keburukan internet yang terdapat di internet menyatakan bahwa internet tidak cocok dan tidak bagus untuk dijadikan media literasi. Terima kasih. Masuk kepada poin saya. Yang pertama adalah internet berdampak buruk bagi penyelenggara literasi. Ketika kita berbicara tentang internet, kita berbicara tentang maya. Ketika kita berbicara tentang buku, kita berbicara tentang dunia. Di sini kita bagaimana bisa menyatakan literasi sebagai maya yang bersifat maya sebagai media literasi, itu sangat salah kawan-kawan. Baik, bagaimana kita dapat menjadikan internet yang bersifat maya dengan tidak adanya batas usia untuk menggunakan internet mengakibatkan bacaan yang didapatkan sebentar berdampak buruk bagi siswa yang tidak dapat masih belum optimal untuk memilih bacaan yang baik dan literasi. Silakan. Baiklah, terima kasih. Tadi saudara menyebutkan hanya kebutuhan internet. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus mulai dari masyarakat yang cerdas karena kita sebagai siswa yang ingin Indonesia kita maju dalam teknologi. Baiklah, saya harusnya mengajak saudara, kita harus menilai dengan kritis dan cerdas dalam menilai internet yang hadir di tengah kita. Terima kasih. Bahwa di sini kita harus mengetahui kenapa kita tidak menyetujui internet sebagai media literasi. Dan kita harus mengetahui bahwa sebenarnya menjadi membangun budaya literasi itu dari buku. Karena seluruh yang terdapat dalam internet, yang terdapat pada jejaring sosial itu terdapat dalam buku. Kenapa kita bisa menyatakan seperti itu? Karena buku bersifat dan setiap proses dan pengemasan buku dan lain-lain itu diawasi pemerintah dan lain-lain. Poin saya selanjutnya adalah melahirkan generasi plagiat. Dengan adanya literasi di internet yang tidak jelas pembuatnya akan meningkatkan keinginan siswa yang akan menyalin tugas dari internet saat seperti tugas cerpen, puisi, dan lain-lain, sehingga karya yang dihasilkan oleh siswa tersebut tidak asli dari dirinya sendiri. Dan di sini membuktikan bahwa sebenarnya menjadi membangun budaya literasi bukanlah internet, tetapi buku. Dan di sini kami pun akan menegaskan kembali bahwa sebenarnya dengan adanya internet sebagai media literasi itu tidak pantas, karena banyaknya keburukan dan banyaknya kita tahu bahwa tidak ada batas usia bagi menggunakan internet, seperti mahasiswa-siswa yang belum optimal dalam mengeksplorasi emosional dan lain, sehingga tidak dapat membedakan mana bacaan yang baik, mana bacaan yang buruk. Silakan.
Baiklah, untuk itu kita dalam mekanisme kerja kita melibatkan guru TIK yang ada di sekolah guna membantu terselenggaranya literasi dengan pembelajaran yang menarik dan tepat guna. Terima kasih. Baik, tapi kita harus mengetahui bahwa kita tidak mempunyai fasilitas media, kita tidak punya fasilitas literasi karena kita tahu bahwa literasi internet membutuhkan gawai dan sebagainya. Di sini kita tidak mempunyai, maaf saya tolak, tidak mempunyai fasilitas seperti itu. Dan dengan semua argumen yang telah saya sampaikan dengan tegas, lugas, dan mantap kami menyatakan bahwa mosi perdebatan hari ini patut dimakzulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bicara kedua dari tim kontra. Selanjutnya langsung saja kami persilakan Vera Francisca sebagai pembicara 3 dari tim pro untuk menyampaikan argumentasi, bidasan atau sanggahan selama 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami berikan kepada saya. Di sini kami tekankan bahwa kami sangat setuju dengan topik yang menyatakan bahwa internet membangun budaya literasi. Tetapi sebelum memasuki argumen kami, terlebih dahulu saya ingin menyangga atas argumen pembicara pertama dari tim kontra yang menyatakan jika saudara hanya mengatakan hanya buku sebagai media literasi, makanya alangkah sempit sekali pemikiran saudara di tim kontra. Buku memang memberikan informasi-informasi, tetapi itu tidaklah lengkap. Maka dari itu kami selalu tim pro menjadikan internet sebagai media alternatif untuk menambah informasi-informasi agar kita lebih mudah mengolahnya dan membangun media literasi tersebut. Dan dari pernyataan-pernyataan dari pembicara kedua itu secara tidak langsung mendukung pada pihak kami selaku tim pro. Dan di sini saya akan masuki argumen kami. Kami sangat setuju dengan topik. Ya silakan. Bahwasanya membangun budaya literasi itu berbeda dengan media literasi. Membangun artinya mendirikan budaya literasi. Kalau media literasi digunakan sebagai literatur dalam mencari literasi. Terima kasih. Baik, sepertinya di sini ada ketidakpahaman dari tim kontra. Jika kita ingin membangun sesuatu, tentu kita membutuhkan media untuk bisa membangun sesuatu menjadi lebih baik. Baik, saya akan melanjutkan argumen kami. Karena sekarang kita sudah memasuki era perkembangan globalisasi yang sangat pesat. Internet ini akan kami jadikan alternatif untuk membangun budaya literasi bagi siswa. Kenapa kami menggunakan internet sebagai media alternatif? Karena internet banyak memberikan informasi-informasi tambahan sebagai bahan untuk seseorang dapat mengolah informasi dengan baik. Dari segi kemudahan, internet ini sangat mudah diakses oleh penggunanya sehingga memberikan kemudahan tersendiri bagi pengguna internet. Dari segi pendidikan sekarang sudah maju. Maka seorang siswa akan dengan mudah menggunakan internet karena sudah terbiasa menggunakan internet di sekolah. Internet ini juga saya memberikan informasi tambahan, juga memberikan gambar-gambar dan video untuk mempermudah mengolah suatu informasi. Dan kami tetap menjadikan buku untuk membangun budaya literasi dan internet sebagai alternatif untuk membangun literasi. Ya silakan. Dengan argumen yang Anda katakan bahwasanya Anda sangat menyetujui bahwasanya membangun budaya literasi dimulai dari buku, bukan dari internet. Memang dari tadi kami menyebutkan seperti itu. Nah, kami menyebutkan internet ini untuk menambah informasi-informasi dari buku tersebut dan menjadi media alternatif. Ya silakan. Nah, untuk membangun budaya literasi yang seperti Anda katakan, kita membutuhkan media, baik itu buku, internet, dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal membangun budaya literasi, hanya buku yang membangun dan mendirikan budaya tersebut sehingga masyarakat melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas instruksi. Di sini instruksi yang Anda berikan sangat mendukung pada argumen yang kami berikan dari tadi. Dan saya akan menunjukkan argumen kami. Bila buku dan internet ini didukung sebagai media untuk membangun budaya literasi, maka dipastikan pendidikan di Indonesia akan meningkat. Baik, di sini kami tegaskan sekali lagi bahwa kami sangat setuju dengan topik yang menyatakan bahwa internet membangun budaya literasi. Terima kasih. Babel bisa, babel baca.
masih ada pembicara ketiga, Cynthia Sunaryo, yang akan menyampaikan argumentasi tambahan barangkali atau sanggahan dan gagasan selama 3 menit dimulai dari sekarang. Buku adalah jendela dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Dewan Juri yang saya hormati, rekan intelektual dari tim pemerintah yang sangat luar biasa, hadirin yang berbahagia. Saya sebagai pembicara ketiga akan kembali memperdalam pembahasan kita pada judul musik internet membangun media, membangun budaya literasi. Saya akan menjelaskan dalam perspektif psikologis serta saya akan menjabarkan proposal cerdas sebagai solusi singkat kita pada hari ini. Di sini perlu ditekankan sekali lagi kawan-kawanku dari tim pemerintah bahwa judul musik kita adalah internet membangun budaya literasi, bukanlah internet sebagai media literasi. Selanjutnya, poin yang akan saya sampaikan adalah internet tidak membangun budaya literasi, tetapi internet menciptakan budaya praktis pada generasi muda. Kita ketahui saja bahwa pada zaman sekarang ini banyak sekali siswa yang memanfaatkan internet untuk sebagai media hanya untuk memperoleh informasi secara mudah dan praktis. Silahkan. Baiklah, saya rasa pembicara ketiga dari tim kontra kita bahas lagi ke topik, kita lihat topiknya secara rinci. Internet membangun budaya literasi bukan wajib. Terima kasih. Sepertinya interupsi ini tidak sampai kepada saya kawan-kawanku. Selanjutnya, solusi yang saya tawarkan, solusi yang kami tawarkan adalah yang pertama, menerapkan program literasi di seluruh jenjang, baik itu SD, SLTP maupun SLTA. Artinya dengan menerapkan budaya literasi di seluruh jenjang, kita membangun budaya literasi di seluruh Indonesia dan membangun pendidikan berkarakter bagi Indonesia. Yang kedua adalah mengencarkan program duta literasi. Kita ketahui bersama, Najwa Shihab merupakan salah satu duta literasi yang sangat terkenal dan merupakan salah satu duta yang memang menghasilkan pemikiran-pemikiran cerdas kawan-kawanku, pemikiran-pemikiran yang menjadi motivasi generasi muda untuk meningkatkan budaya literasi. Yang ketiga adalah pustaka gratis dan pemberian buku gratis. Di sini dengan adanya program pemerintah untuk menerbitkan atau menciptakan pustaka gratis dan memberikan buku gratis kepada siswa-siswa terutama adalah cara untuk meningkatkan minat siswa dalam hal membaca dan dalam hal literasi. Di sini peran pemerintah adalah peran pendukung untuk menerbitkan adanya program literasi dan menjadikan budaya literasi sebagai budaya yang akan kita persilahkan. Saudaraku, jika kita hanya memberikan buku secara gratis kepada perorangan, alangkah lebih baiknya jika kita meletakkan buku di perpustakaan jadi menarik minat orang untuk membaca di perpustakaan. Jikalau hanya memberikan kepada individu tertentu, tentu bukunya ada kemungkinan Terima kasih telah saya tangkap. akan diberhenti sampai orang itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih telah saya tangkap. Inilah solusi saya, adanya pustaka gratis dan pemberian buku gratis untuk menunjang program budaya literasi. Oleh sebab itu, inilah akhir dari perdebatan kita kawan-kawanku. Aku biru, kamu merah, aku gunung, kamu lebar. Meskipun kita berbeda, tetapi kita tetap saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ditutup dengan simpulan oleh Bima Anugrah M selama 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang terhormat, serta rekan intelektual dari tim pro dan hadirin yang berbahagia. Saya pembicara kesimpulan akan menyimpulkan kesepakatan-kesepakatan yang telah dirumuskan oleh kedua belah pihak, yaitu tim pro dan tim kontra. Dalam perdebatan final ini, kita diberikan mosi yaitu internet membangun budaya literasi. Kami dari tim kontra telah berusaha sedemikian rupa untuk mempertahankan argumen yang telah kami nyatakan. Bahwasanya kami berpendapat yang pertama, informasi dalam internet bersumber dari buku. Yang kedua, internet tidak membangun budaya literasi, tetapi internet membangun budaya malas. Yang ketiga, internet juga menciptakan budaya meniru, serta kami memiliki beberapa solusi. Yang pertama, menerapkan program literasi. Yang kedua, membuat perpustakaan keliling. Yang ketiga, menyebarkan buku gratis dalam usaha meningkatkan motivasi siswa dalam budaya membaca. Tim kontra juga telah menyatakan argumennya dengan menyatakan pertama, budaya literasi harus digalakkan. Yang kedua, internet menciptakan kemudahan. Tetapi di sini kami telah mematahkan argumen dari tim pro dengan menyatakan bahwasanya internet memberikan kemudahan berarti menciptakan generasi praktis.
Yang ketiga, adanya edukasi internet sejak dini. Pada saat ini kita berbicara tentang internet membangun budaya literasi, bukan tentang edukasi internet. Serta mereka mengatakan internet membangun budaya literasi dan internet sebagai media literasi tambahan. Perlu kita ketahui bahwasanya tim pemerintah telah mematahkan seluruh argumen yang telah dinyatakan oleh Impro. Maka dari itu, kami tim Provinsi Riau secara tegas, lugas, dan mantap sangat tidak menyetujui mosi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Saudara Andi Jovian untuk menyampaikan kesimpulan mewakili tim Pro selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya rasa untuk mengakhiri tidak menutup kita pada hari ini, kami bukan membenarkan apa yang kami katakan, tapi kami hanya ingin pemikiran dari tim kontra berpikir lebih luas lagi. Karena mereka hanya menyebutkan literasi dengan membaca. Kita tahu klasifikasi literasi anak-anak. Dan mereka hanya menyebutkan salah satu dari klasifikasi literasi tersebut, yaitu literasi bahasa. Dan kami selaku tim Pro, kami melihat dari 6 aspek klasifikasi literasi tersebut. Jadi kami akan memanfaatkan internet sebagai alternatif. Sekali lagi, alternatif bukan utama. Sebagai alternatif untuk mendukung program pemerintah yang menggalakkan gerakan literasi sekolah dengan membaca buku. Itu merupakan adalah yang harus digarisbawahi. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada tim kontra, masa depan bangsa Indonesia ada di tangan kita. Sekarang kita tinggal pilih mau membawa Indonesia ke jalan yang mana. Lebih maju ke zaman yang akan datang, atau kita tetap berhenti di sini, atau bahkan mundur ke zaman yang baru. Selanjutnya, saya ingin menutup perbincangan kita atau perdebatan kita dengan sebuah filosofi yang menarik. Apa yang kau taburi hari ini, apa yang akan kau tuai di masa depan. Ini merupakan sebuah filosofi yang melekat pada topik kita kali ini. Ketika kita memulai edukasi pendidikan dengan internet dapat membangun budaya literasi, kita akan memberikan edukasi pendidikan bertahap baik kepada anak-anak untuk siswa sekolah. Jadi ketika kita menabur yang baik untuk hari ini, dan mudah-mudahan untuk beberapa tahun ke depan dalam jangka waktu panjang, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju dalam internet dan bersamaan pula dengan literasinya. Selanjutnya saya akan menutup dengan sebuah pantun. Di Lampung banyak soto enak dimakan pada saat ini. Kami selaku tim Pro tegas mendukung topik ini. Kami setuju dengan internet membangun budaya literasi Indonesia sebagai alternatif buku adalah sebuah benefit yang utama. Dan terima kasih pembicara pertama, kedua, dan ketiga yang telah mendukung argumen kami dari awal sampai akhir. Terima kasih. Ya, sekarang yang kedua tim Pro dan tim kontra. Dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Saudara Andi Jovian tadi, maka berakhir sudah babak final untuk lomba debat bahasa Indonesia pada malam hari ini, dan pengumuman akan diumumkan pada malam penutupan. Namun sebelum ditutup, ada sedikit tuntutan dari beberapa peserta agar mereka mendapatkan sedikit saja evaluasi dari Dewan Juri. Ya, Pak Eko yang akan mewakili dari Dewan Juri, dan saya selaku moderator akan segera menutup sesi ini. Sekali lagi, mari kita beri tepuk tangan kepada ya, inilah dia tim